Kisah hidup sang jenderal besar yang selamat dari penculikan G30S PKI. Dialah Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution. Lahir di Kontanopan, Sumatera Utara 3 Desember 1918. Dia merupakan seorang pahlawan nasional Indonesia yang menjadi sasaran dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S PKI. Pak Nasution berhasil selamat, namun putrinya Ade Irma Suryani Nasution dan ajudannya Letu Pierre Tendean menjadi korban penculikan PKI. Kisah Pak Nasution di dunia militer dimulai pada tahun 1940 saat Jerman Nazi berhasil menduduki Belanda dan pemerintah kolonial Belanda membentuk Korps Perwira Cadangan yang menerima orang Indonesia. Nasution kemudian bergabung karena ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan pelatihan militer. Seiring dengan beberapa orang Indonesia lainnya, ia dikirim ke Akademi Militer Bandung untuk pelatihan. Pada September 1940, ia dipromosikan menjadi kopral. 3 bulan kemudian menjadi sersan. Abdul Haris Nasution kemudian menjadi seorang perwira di Koninklijke Nederlands Indische Leger atau KNIL. Pada 1942, Jepang menyerbu dan menduduki Indonesia. Pada saat itu Nasution di Surabaya. Penempatannya di sana untuk mempertahankan pelabuhan. Nasution kemudian menemukan jalan kembali ke Bandung dan bersembunyi karena ia takut ditangkap oleh Jepang. Namun ia membantu misi peta yang dibentuk oleh penjajah Jepang dengan membawa pesan, tetapi tidak benar-benar menjadi anggota. Setelah Presiden Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Nasution bergabung dengan militer Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Pada bulan Mei 1946, ia diangkat Panglima Regional Divisi Siliwangi yang memelihara keamanan Jawa Barat. Dalam posisi ini, Nasution mengembangkan teori perang teritorial yang akan menjadi doktrin pertahanan Tentara Nasional Indonesia di masa depan. Pada Januari 1948, pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda menandatangani perjanjian Renville, membagi Jawa antara daerah yang dikuasai Belanda dan Indonesia. Karena wilayah yang diduduki oleh Belanda termasuk Jawa Barat, Nasution dipaksa untuk memimpin divisi Siliwangi menyeberang ke Jawa Tengah. Selanjutnya pada 1948, Nasution naik ke posisi Wakil Panglima TKR. Meskipun hanya berpangkat kolonel, penunjukan ini membuat Nasution menjadi orang paling kuat kedua di TKR setelah Jenderal Sudirman. Nasution segera pergi untuk bekerja dalam peran barunya. Pada bulan April, ia membantu Sudirman mereorganisasi struktur pasukan. Pada bulan Juni, pada sebuah pertemuan, saran Nasution bahwa TKR harus melakukan perang gerilya melawan Belanda disetujui. Meskipun bukanlah Panglima TKR, Nasution memperoleh pengalaman peran sebagai Panglima Angkatan Bersenjata pada bulan September 1948 saat peristiwa Madiun. Pada 1 Oktober 1965, pasukan yang menyebut diri mereka Gerakan 30 September
atau G30S mencoba menculik 7 perwira Angkatan Darat anti-komunis termasuk Nasution. Letnan Arif yang memimpin pasukan untuk menangkap Nasution dan timnya yang terdiri dari 4 truk dan 2 mobil militer berjalan menyusuri Jalan Teguh Umar yang sepi pada pukul 4 pagi. Nasution di Jalan Tengku Umar nomor 40. Saat tiba, para penjaga rumah Nasution tak curiga dengan kedatangan mereka karena menggunakan pakaian layaknya tentara pada umumnya. Sersan Ishak yang bertanggung jawab menjaga rumah saat itu sedang berada di ruang jaga yang terletak di ruang depan bersama beberapa tentara, sedangkan beberapa di antaranya sedang tidur. 2 ajudan Nasution, yaitu Letnan Muda Pierre Tendean dan ajudan Komisaris Polisi Hamdan Mansur pun sedang tidur. Sebelum alarm menyala, pasukan Letnan Arif telah melompat pagar dan menguasai para penjaga yang mengantuk di pos jaga dan ruang jaga lainnya yang masuk dari seluruh isi rumah dan menutupinya dari belakang. Sekitar 15 tentara masuk ke rumah. Nasution dan istrinya terganggu oleh nyamuk dan terjaga. Mereka tidak mendengar para penjaga yang telah dikuasai, tapi Nyonya Nasution mendengar pintu dibuka paksa. Dia bangkit dari tempat tidur untuk memeriksa dan membuka pintu kamar tidur. Ia melihat tentara Cakrabirawa pengawal presiden dengan senjata siap menembak. Dia menutup pintu dan berteriak memberitahu suaminya. Nasution ingin melihatnya, dan ketika dia membuka pintu, tentara menembak ke arahnya. Dia melemparkan dirinya ke lantai, dan istrinya membanting dan mengunci pintu. Orang-orang di sisi lain mulai menghancurkan pintu bawah, melepaskan tembakan-tembakan ke kamar tidur. Nyonya Nasution mendorong suaminya keluar melalui pintu lain dan menyusuri koridor ke pintu samping rumah. Nasution berlari ke halaman rumahnya menuju dinding yang memisahkan halamannya dengan kedutaan besar Irak. Dia ditemukan oleh tentara yang kemudian menembaknya tapi meleset. Memanjat dinding, Nasution mengalami patah pergelangan kaki saat ia jatuh ke halaman kedutaan Irak untuk bersembunyi. Seluruh penghuni rumah terbangun dan ketakutan oleh penembakan itu. Ibu dan adik Nasution, Mardiah, juga tinggal di rumah dan berlari ke kamar tidur Nasution. Mardinah membawa putri Nasution, Ade Irma Suryandi Nasution yang berumur 5 tahun dari tempat tidurnya. Memeluk erat anak itu dalam pelukannya dan mencoba lari ke tempat aman. Saat ia berlari, seorang kopral dari penjaga istana melepaskan tembakan ke arahnya melalui pintu. Irma tertembak dan menerima 3 peluru di punggungnya. Dia meninggal 5 hari kemudian di rumah sakit. Sementara putri sulung Nasution, Henrianti Saharah, berumur 13 tahun, dan perawatnya Alfiah sudah lari ke rumah pondok ajudan Nasution dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Tendean mengambil senjata dan lari dari rumah, tapi ia tertangkap dalam beberapa langkah. Dalam kegelapan, ia membuat kesalahan dan sudah berada di bawah todongan senjata. Setelah mendorong suaminya keluar rumah, Nyonya Nasution lari ke dalam dan membawa putrinya yang terluka. Saat ia menelepon dokter, pasukan Cakrabirawa menuntunnya agar memberitahu mereka di mana keberadaan suaminya. Kabarnya dia melakukan percakapan singkat sambil marah-marah dengan Arif dan mengatakan kepadanya bahwa Nasution sedang keluar kota selama beberapa hari. Pasukan itu pun pergi dari rumah Nasution dan membawa Tendean pergi dengan mereka.
Nasution terus bersembunyi di halaman tetangganya sampai pukul 6 pagi. Ketika ia kembali ke rumahnya dalam keadaan patah pergelangan kaki, Nasution kemudian meminta ajudan untuk membawanya ke Departemen Pertahanan dan Keamanan karena dia pikir itu akan lebih aman di sana. Nasution kemudian mengirim pesan kepada Soeharto di markas Kostrad, mengatakan kepadanya bahwa ia masih hidup dan aman. Setelah mengetahui bahwa Soeharto mengambil alih komandan tentara, Nasution kemudian memerintahkan dia untuk mengambil langkah-langkah seperti mencari tahu keberadaan presiden, menghubungi Panglima Angkatan Laut R.E. Marta Dinata, Komandan Korps Marinir R. Hartono, serta Kepala Kepolisian Sucipto Jododiharjo, dan mengamankan Jakarta dengan menutup semua jalan yang mengarah ke sana. Angkatan Udara tidak termasuk karena Panglima Umar Dhani dicurigai sebagai simpatisan G30S. Soeharto segera mengintegrasikan perintah tersebut ke dalam rencananya untuk mengamankan kota. Sekitar pukul 2 siang setelah gerakan 30 September mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi, Nasution mengirim perintah lain untuk Soeharto, Marta Dinata, dan Jododiharjo. Dalam rangka itu, Nasution mengatakan bahwa ia yakin Soekarno telah diculik dan dibawa ke markas G30S di Halim. Dia langsung memerintahkan ABRI untuk membebaskan presiden, memulihkan keamanan Jakarta, dan yang paling penting menunjuk Soeharto sebagai kepala operasi. Namun pesan datang dari Soekarno di Halim. Soekarno telah memutuskan untuk menunjuk loyalisnya Maijen Pranoto Rekso Samodra untuk mengisi posisi Panglima Angkatan Darat dan diminta menemuinya. Soeharto tidak mengizinkan Pranoto pergi tanpa ia tahu bahwa Soekarno tidak akan menyerah untuk mencoba memanggil Pranoto. Untuk memperkuat posisi tawar, Soeharto meminta Nasution untuk datang ke markas Kostrad. Nasution tiba di markas Kostrad sekitar pukul 6 sore. Soeharto mulai mengerahkan pasukan Sarwo Edi Wibowo untuk mengamankan Jakarta dari gerakan 30 September. Dia di sana, Nasution akhirnya menerima pertolongan pertama untuk pergelangan kakinya yang patah. Setelah Jakarta aman, Marta Dinata datang ke markas Kostrad dengan salinan keputusan presiden yang menunjuk Pranoto. Setelah melihat keputusan itu, Soeharto mengundang Marta Dinata dan Nasution ke ruangan untuk membahas situasi. Nasution meminta Marta Dinata sebagaimana caranya presiden datang untuk menunjuk Pranoto. Marta Dinata menjawab pada sore hari ia, Jododiharjo, dan Dhani telah menghadiri pertemuan dengan Soekarno di Halim untuk memutuskan siapa yang harus menjadi Panglima Angkatan Darat setelah Yani tewas. Pertemuan telah memutuskan bahwa Pranoto harus menjadi Panglima Angkatan Darat. Nasution mengatakan bahwa penunjukan Soekarno tidak dapat diterima karena penunjukan datang ketika Soeharto telah memulai operasi. Nasution dan Soeharto kemudian mengundang Pranoto dan meyakinkannya untuk menunda menerima pengangkatannya sebagai Panglima Angkatan Darat sampai setelah Soeharto selesai menumpas percobaan kudeta. Dengan pasukan Sarwo Edi, Jakarta dengan cepat berhasil diamankan. Soeharto kemudian mengalihkan perhatiannya ke Halim dan mulai membuat persiapan untuk menyerang pangkalan udara. Nasution memerintahkan Angkatan Laut dan polisi untuk membantu Soeharto dalam menumpas gerakan 30 September.
Untuk Angkatan Udara, Nasution mengeluarkan perintah mengatakan bahwa mereka tidak akan dihukum atas pembangkangan jika mereka menolak untuk mematuhi perintah Panglima Angkatan Udara Laksamana Udara Umar Dhani. Pada pukul 6 tanggal 2 Oktober, Halim berhasil diambil alih dan gerakan 30 September secara resmi dikalahkan. Pada 5 Oktober 1997, bertepatan dengan Hari ABRI, Nasution dianugerahi pangkat Jenderal Besar Bintang 5. Nasution tutup usia di RS Gatot Subroto pada 6 September tahun 2000. Dia dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta.